Yo, balik lagi di channel Nikmat Hidayat. Tempat bahasan otomotif disajikan tanpa drama dan basa-basi biasa. Bukan soal fans siapa, bukan soal pabrikan mana, tapi soal fakta di lapangan yang nyata. Tahun 2025 ini memang ada-ada aja. Motor baru terus keluar, tapi masalah pun ikut serta. Dari rangka rapuh sampai desain yang salah arah, dari sok keras sampai strategi pabrikan yang bikin kepala tertawa-tawa. Jadi siapin kopi, duduk santai karena ini 5 motor paling bermasalah di 2025 yang bikin dunia roda 2 panas tak terkira. Honda Beat. Masalahnya ada pada rangka e-shaft yang patah dan suka retak. Kita buka daftar ini dari motor sejuta umat yang dulu dianggap tanpa celah. Honda Beat, kecil, irit, dan katanya tangguh luar biasa. Tapi sejak hadirnya rangka e-shaft yang katanya inovasi penuh gaya, ceritanya berubah jadi drama tak berujung di dunia maya. Sekarang ini lagi rame banget di media sosial, bertebaran video yang ngejelekin kualitas rangka motor Honda, terutama yang pakai rangka e-shaft. Gak cuma 1 atau 2 video, tapi banyak banget yang nampilin pemilik Honda kayak Beat, Scoopy, Vario yang nekat buka-bukaan motor mereka sendiri. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, mereka nemuin pecahan emas di dalam bodi motor mereka. Padahal motor masih terbilang muda, belum genap 2 tahun. Kemudian netizen pada heboh banding-bandingin kualitas rangka Honda sekarang sama yang dulu. Tapi yang paling bikin kepo, Honda mengklarifikasi bahwa karatan yang terdapat dalam rangka motor Honda itu merupakan silikat yang berguna untuk melindungi motor dari karatan. Sebenarnya semua ini balik lagi nih ke cara bagaimana penggunaan kita, toh masih banyak di luar sana yang masih aman-aman saja Honda Supranya. Kira-kira gimana pendapatmu, bro? Banyak laporan tentang rangka yang patah di jalan raya. Bahkan ada yang sampai terbelah 2 tanpa aba-aba. Bukan karena jatuh, bukan karena ngebut tanpa arah, tapi karena materialnya ringkih dan sambungan lasnya sangat lemah. Aneh tapi nyata, karena banyak korban di seluruh Nusantara. Beat kecil lincah katanya, tapi rangka tipis jadi masalah utama. Bonceng dikit bisa retak di dada. Katanya inovasi, tapi malah bawa celaka. Honda Vario 160. Crankcase dan dudukan mesin bermasalah. Naik 1 kelas ke Vario 160, motor yang tampil sporty dan gagah di mata. Tapi ternyata banyak cerita pahit di balik megahnya desain yang menggoda. Masalahnya datang dari crankcase retak dan mounting mesin goyah tanpa aba-aba. Pengguna bilang suara aneh muncul di area CVT dan rangka. Ada getar halus yang makin parah kalau motor dipacu agak lama. Beberapa bahkan ngalamin baut dudukan mesin copot di tengah jalan raya. Padahal ini motor andalan yang harganya nggak main-main di pasaran Indonesia. Tapi ya begitulah, tampilan keren belum tentu tanpa masalah di dada. Vario, tampilan elegan di mata tapi crankcase retak jadi derita. Suspensi keras, mounting longgar, akhirnya bikin banyak rider geleng-geleng kepala. Yamaha Vixion R, update blunder dan nyaris punah. Sekarang kita masuk ke kisah duka dari Yamaha. Vixion R, motor yang dulu jadi legenda di jalan Nusantara. Dulu Vixion jadi raja, disukai anak muda. Tapi sekarang nyaris punah gara-gara update yang salah arah dan tanpa makna. Desainnya datar, mukanya kehilangan aura. Harga mahal, tapi rasa berkendara kurang greget di dada. Padahal pakai mesin R15 yang luar biasa. Tapi karakter dan gaya malah nggak punya jiwa. Dealer pun makin jarang pajang unitnya. karena peminatnya udah pindah ke Aerox atau R15
di kota-kota besar Indonesia. Salah langkah, salah gaya. Vixion Air pun tinggal cerita nostalgia yang merana. Kode error 12 di motor Yamaha. Masalah sensor dan kelistrikan yang bermasalah. Kode 12 bukan nama keluarga, tapi kode error yang sering bikin pengguna Yamaha geleng-geleng kepala. Masalah ini muncul di speedometer sebagai tanda tanya yang nyata, bikin pengguna panik apalagi yang lagi di jalan raya. Kode error 12 artinya ECU kehilangan sinyal dari crankshaft position center, alias sensor yang ngatur detak mesin biar nyala dengan benar. Kalau sensornya error, motor bisa susah hidup, bahkan mogok di tengah jalan raya. Dan parahnya kadang muncul tanpa sebab yang jelas di mata. Beberapa pengguna bilang kabel sensor longgar atau konektor kotor di area bawah tangki jadi penyebabnya. Ada juga yang bilang arus pendek atau soket kena air hujan sebagai penyebab utamanya. Pokoknya kalau udah muncul angka 12 di layar speedo yang menyala, itu tandanya sistem injeksi Yamaha lagi minta perhatian segera. Honda ADV 160, getaran CVT dan suspensi blunder. Terakhir kita tutup dengan motor petualang yang katanya gagah luar biasa, Honda ADV 160. Tampil maco tapi masalahnya juga luar biasa. Getaran CVT di RPM rendah bikin stang bergetar di tangan pengendara. Suspensinya juga bunyi klotok-klotok tiap kena jalan rusak di kota. Banyak yang bilang ini motor petualang kota, karena yang dijelajahi malah bengkel bukan pegunungan yang nyata. ADV katanya advance luar biasa, tapi tiap lubang kecil bikin drama. Petualang iya, tapi lawannya polisi tidur dan jalan jelek di aspal kota. Itu dia 5 motor paling bermasalah di 2025 versi Nikmat Hidayat. Bukan buat menjatuhkan siapa-siapa, tapi buat buka mata kita semua di dunia roda 2. Karena motor bukan soal merek, tapi soal realita. Yang katanya tangguh belum tentu tahan lama. Yang katanya inovatif kadang malah bikin kecewa. Jadi kalau mau beli motor jangan cuma percaya gaya, tapi lihat rekam jejak, material, dan kualitas nyata. Saya Nikmat Hidayat pamit dari layar kaca. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin ramai suasananya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani, tetap kritis, dan tetap cinta dunia roda 2.